Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala to giving us help so we can discuss in this video today. In this presentation, we from Group 2 will discuss the material about system of linear differential equation. Before that, let me to introduce our member in Group 2. It's me, Danisal Zura Alpelda, and my partner is Wirdatul Hasanah. In Group 2, in this material, there are 3 subjects, such as first, homogeneous linear system with constant coefficient to equation in this method for homogeneous linear system with constant coefficient to equation in 2 unknown function. Third, the matrix method for homogeneous linear system with constant coefficient and equation in n unknown function. The first material about homogeneous linear system with constant coefficient to equation into unknown function will be explained by me. Introduction. In this section, we shall be concerned with the homogeneous linear system x-axis. It's equal to a1 x plus b1 y. Y-axis is equal to a2 x plus b2 y, where the coefficient a1, b1, a2, and b2 are real constant. To determine a solution of the form x is equal to a lambda t, y is equals to b a lambda t, where a, b, and lambda are constant. Jadi, pada bagian ini kita akan memperhatikan sistem linear homogen x-aksen sama dengan a1x ditambah b1y, dan y-aksen sama dengan a2x ditambah b2y, di mana koefisien konstanta a1, b1, a2, dan b2 itu adalah konstan yang nyata. Untuk menentukan solusi dari bentuk x sama dengan a lambda t, di mana a, b, dan lambda adalah konstan, kita harus ke dalam persamaan 7.74. If we substitute 7.75 into 7.74, we obtain. Jadi jika kita mensubstitusikan persamaan 7.75 ini ke dalam persamaan 7.74, kita akan mendapatkan sebuah persamaan yaitu a lambda e di pangkat lambda t sama dengan a1 a dikali e pangkat lambda t ditambah b1 b dikali e pangkat lambda t. Dan b dikali lambda dikali e pangkat lambda t sama dengan a2 dikali a dikali e pangkat lambda t ditambah b2 dikali b dikali e pangkat lambda t. This equation lead at once to the system a1 dikurang lambda ditambah b1 dikali b sama dengan 0, a2 dikali a ditambah b2 dikurang lambda dikali b sama dengan 0 in the unknown a and b. Jadi persamaan ini mengarah sekaligus ke dalam sistem. Persamaan ini yang baru kita dapatkan tadi itu mengarah langsung ke sistem A1 dikurang lambda dikali A ditambah B1 dikali B sama dengan 0, A2 dikali A ditambah B2 dikurang lambda kali B sama dengan 0 dalam A dan B yang tidak diketahui. This system obviously has the trivial solution A is equal to B equal to 0, but this would only lead to the trivial solution X equal to 0, Y equal to 0 of the system 7.74. Thus, we seek non-trivial solution of the system 7.76, a necessary and sufficient condition that the system have a non-trivial solution is the determinant dari A1 dikurang lambda, A2, B1, B2 dikurang lambda is equal to 0. Expanding this determinant will lead at once to the quadratic equation lambda kuadrat dikurang A1 ditambah B2 lambda ditambah A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1 sama dengan 0 in the unknown lambda. Jadi, sistem ini jelas merupakan solusi sepele dari A sama dengan B sama dengan 0, tapi hanya akan mengarah pada solusi trivial dari sistem pada persamaan 7.74. Jadi, di sini kita akan mencari solusi non-trivial dari sistem pada persamaan 7.74
76. Kondisi perlu dan cukup bahwa sistem ini memiliki solusi non-trivial adalah determinan dari A1 dikurang lambda, A2, B1, B2 dikurang lambda sama dengan 0. Memperluas determinan ini, kita dituntut sekaligus ke persamaan yang ini, dalam lambda yang tidak diketahui. Di sistem 7.74, its roots, lambda 1 and lambda 2 are called the characteristic roots. If the pair 7.75 is to be a solution of the system 7.74, then lambda in 7.75 must be one of these roots. Suppose lambda is lambda 1, then substituting lambda is lambda 1 into the algebraic system 7.76. We may obtain a non-trivial solution A1, B1 of this algebraic system. With this value A1, B1, we obtain the non-trivial solution X sama dengan A1, E pangkat lambda 1T, Y sama dengan B1, E pangkat lambda 1T. Of the given system 7.74, there three chess must now be considered. 1. The roots lambda 1 and lambda 2 are real and distinct. 2. The roots lambda 1 and lambda 2 are conjugate complex. 3. The roots lambda 1 and lambda 2 are real and equal. Jadi persamaan ini disebut persamaan karakteristik yang berhubungan dengan sistem pada persamaan 7.74. Akar lambda 1 dan lambda 2 disebut akar karakteristik. Jika pasangan 7.75 merupakan solusi sistem dari 7.74, maka dalam lambda dalam 7.75 haruslah salah satu dari akar-akar ini. Misalkan lambda sama dengan lambda 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam sistem aljabar 7.76. Kita akan memperoleh solusi non-trivial ini. Dalam sistem pada persamaan 7.74. Itu terdapat 3 kasus yang harus kita kasus ini. Kasus yang pertama, the roots of the characteristic equation 7.78 are real and distinct. Theorem 7.7. Hypothesis. The roots lambda 1 and lambda 2 of the characteristic equation 7.78 associate with the system 7.74 are real and distinct. Conclusion. The system 7.74 has two non-trivial linearly independent solution of the form X sama dengan A1 E pangkat lambda 1T dan X sama dengan A2 E pangkat lambda 2T. Y sama dengan B1 E pangkat lambda 2T. Where the general solution of the system 7.74 may thus be written X sama dengan C1 A1 E pangkat lambda 1T ditambah C2 A2 E pangkat lambda 2T. Y sama dengan C1 B1 E pangkat lambda 1, where C1 dan C2 are arbitrary constant. Jadi pada teorema 7.7 ini, akar dari persamaan karakteristik 7.78 yang terkait dengan sistem 7.74 adalah nyata dan berbeda. Kesimpulannya adalah sistem pada 7.74 ini memiliki dua solusi non-trivial linear bebas yang berbentuk ini, di mana A1, B1, A2, dan B2 itu adalah kendali pasti. Jadi, solusi umum dari sistem 7.74 itu harus ditulis dalam bentuk ini, di mana C1 dan C2-nya adalah konstan arbitrary. Jadi, solusi umum pada teorema 7 itu adalah X sama dengan C1A1, E pangkat alpha, lambda 1T ditambah C2A2, E pangkat lambda 2T, dan Y sama dengan C1B1, E pangkat lambda 1T ditambah C2B2, E pangkat lambda 2T. See case 2. The roots of the characteristic equation 7.78 are conjugate complex. Theorem 7.8. Hypothesis. The roots lambda 1 and lambda 2 of the characteristic equation 7.78 associates with the system 7.74 are the conjugate complex number A plus min BA. Conclusion. The system 7.74 has two real linearly independent solution of the form X sama dengan E pangkat alpha T dikali A1 cos BT dikurang A2 sin BT dan X sama dengan E pangkat alpha T dikali A2 cos BT ditambah A1 sin BT. Dan Y sama dengan E pangkat alpha T B1 cos BT dikurang B2 sin BT dan Y sama dengan E pangkat alpha T dikali B2 cos BT ditambah B1 sin BT. Where A1, B1, A2, and B2 are
definite real constant. The general solution of the system 7.74 thus be written. Jadi solusi umum pada teorema 7.8 ini di mana sistem 7.4-nya ini 7.74-nya ini memiliki dua solusi bebas linear nyata dalam bentuk ini adalah X sama dengan E pangkat alpha T dikali C1 dikali A1 cos BT dikurang A2 sin BT ditambah C2 dikali A2 cos BT ditambah A1 sin BT. Y sama dengan E pangkat alpha T dikali C1 dikali B1 cos BT dikurang B2 sin BT ditambah C2 B2 cos BT ditambah B1 sin BT. Di mana bit 3? Di equation 7.9. Hypothesis. The roots lambda 1 and lambda 2 of the characteristic equation with the system 7.74 are real and equal. Let lambda denote their common value. Further assume the system 7.74 is not such that A1 is equal to B2 but not equal to 0 to 0. Conclusion. The system 7.74 has linearly independent solution of the form X sama dengan A dikali E pangkat lambda T, X sama dengan A1 T ditambah A2 dikali E pangkat lambda T, dan Y sama dengan B dikali E pangkat lambda T, Y sama dengan B1 dikali T ditambah B2 dikali E pangkat lambda T, where A, B, A1, B1, A2, and B2 are definite real constant. The general solution of the system 7.74 may thus be written. Nih. Jadi pada teorema 7.9 ini, di mana akar-akar dari persamaan karakteristik 7.78 yang terkait dengan sistem 7.74 adalah nyata dan sama, menunjukkan bahwa nilai umum mereka. Jadi jadi kesimpulannya itu sistem 7.74 itu memiliki dua solusi bebas linear yang berbentuk ini, sehingga kita dapatkan solusi umum dari persamaan sistem 7.74 itu adalah X sama dengan C1A dikali E pangkat lambda T ditambah C2 dikali A1T ditambah A2 dikali E pangkat lambda T. Y sama dengan C1 dikali B dikali E pangkat lambda T ditambah C2 dikali BT ditambah B2 dikali E pangkat lambda T. Di mana C1 dan C2-nya itu adalah constant arbitrary. Dan sekarang kita masuk kepada example atau contoh soal. Contoh soalnya itu adalah find the general solution of the linear system X aksen sama dengan 6X dikurang 3Y, Y aksen sama dengan 2X ditambah Y. Jadi pertama kita misalkan solusi dari bentuk 7.79 ini menjadi X sama dengan A dikali E pangkat lambda T, Y sama dengan B dikali E pangkat lambda T. Terus kita substitute 7.80 into 7.79. Sehingga kita peroleh A dikali lambda dikali E pangkat lambda T ditambah 6 dikali A dikali E pangkat lambda T dikurang 3 dikali B dikali E pangkat lambda T, dan B dikali lambda dikali E pangkat lambda T sama dengan 2 dikali A dikali E pangkat lambda T ditambah B dikali E pangkat lambda T. Ini kita dapatkan dari mensubstitusikan ini ke sini. Dan ini mengarah sekaligus ke sistem aljabar seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu 6 dikurang lambda dikali A dikurang 3B sama dengan 0, 2A ditambah 1 dikurang lambda dikali B sama dengan 0. In the unknown lambda, di mana lambda tidak diketahui. Untuk solusi non-trivial dari sistem ini, kita harus mencari determinannya. Determinan dari 6 dikurang lambda, min 3, 2, 1 dikurang lambda sama dengan 0. Expanding this, we obtain the characteristic equation. Jadi kita dapatkan persamaan karakteristiknya itu adalah lambda kuadrat dikurang 7 lambda ditambah 12 sama dengan 0. Ini didapat dari determinan ini. Sehingga dari sini kita bisa memfaktorkannya, sehingga kita mendapatkan lambda satunya itu adalah 3 dan lambda 2-nya itu adalah 4. Settings lambda is lambda 1 is equal to 3 in 7.81, kita dapatkan 3A dikurang 3B sama dengan 0, 2A dikurang 2B sama dengan 0. Simple non-trivial solution of the system is obviously A is equal to B is equal to 1. With this value, A, B, and lambda, we find the non-trivial solution. Jadi, dari sebelumnya itu kita ketahui bahwa
A sama dengan B sama dengan 1. Sehingga kita temukan solusi non-trivialnya itu adalah X sama dengan E di pangkat 3T. Y sama dengan E pangkat 3T. Sekarang kita atur agar lambda sama dengan lambda 2 sama dengan 4 dalam persamaan 7.81 sehingga kita temukan 2A dikurang 3B sama dengan 0 dan 2A dikurang 3B sama dengan 0. A simple non-trivial solution of this system is A is 3, B is 2. Using this value of A, B, and lambda, we find the non-trivial solution. Jadi menggunakan nilai dari A, B, dan lambda itu kita dapatkan hasil X sama dengan 3 dikali E pangkat 4T, Y sama dengan 2 dikali E pangkat 4T. By theorem 7.7, the solution 7.82 and 7.83 are linearly independent and the general solution of the system 7.79 may be written. Jadi dari teorema 7.7, solusi dari persamaan 7.82 dan 7.83 itu adalah linear bebas linear, dan solusi umum dari soalnya tadi itu kita dapatkan adalah X sama dengan C1 E pangkat 3T tambah C E3 dikali C2 E pangkat 4T. Y sama dengan C1 E pangkat 3T ditambah 2 C2 E pangkat 4T. Di mana C1 dan C2-nya itu adalah constant arbitrary. And now we will explain I will explain the material about the second material about the matrix method for homogeneous linear system with constant coefficient, two equation into unknown function. Introduction. Consider the homogeneous linear system in the form X1 aksen sama dengan A11 X11 ditambah A12 X12 dan X2 aksen sama dengan A21 X21 ditambah A22 X22, where the coefficient A11, A12, A21, A22 are real constant. We introduce the two X2 constant matrix of real numbers. A is A11, A12, A21, A22, and the vector X is X1 and X2. Then, by the definition of the derivative of a vector, X aksen is X1 aksen, X2 aksen. And by multiplication of a matrix by a vector, we have. Jadi ini kita dapatkan dari hasil perkalian dari matriks A dan vektor X. Di mana matriks A-nya ini dan vektor X-nya ini. Jadi ini kita kalikan seperti mengalikan matriks 2 kali 2 biasanya, sehingga kita dapatkan hasilnya itu A11X1 ditambah A12X2, A21X1 ditambah A22X2. Comparing the components of X aksen with the left members of 7.112 and the component of AX with the right members of 7.112, we see that system 7.112 can be expressed as the homogeneous linear vector differential equation, yaitu adalah X aksen sama dengan X. The real constant matrix A that appears in 7.115 and is defined by 7.113 is called the coefficient matrix of 7.115. Jadi, jika kita membandingkan komponen dari X aksen dengan anggota sebelah kiri dari persamaan 7.112, yaitu yang ini, dan komponen AX dengan anggota sebelah kanan dari persamaan 7.112, kita akan melihat bahwa sistem dari persamaan 7.112 itu dapat dinyatakan sebagai persamaan diferensial vektor linear homogen, yaitu X aksen sama dengan AX. Ya. Terus selanjutnya, we seek solution of the system 7.112, that is, of the corresponding vector differential equation 7.115. We seek non-trivial solution of the form X1 sama dengan alpha 1 E pangkat lambda T, X2 sama dengan alpha 2 E pangkat lambda T.
di mana alpha 1, alpha 2, dan lambda adalah konstan. Kita misalkan lambda alpha sama dengan alpha 1, matriks alpha 1, alpha 2, dan X sama dengan X1, X2. We see that the vector from of the desired solution 7.116 is X sama dengan alpha dikali E pangkat lambda T. Thus, we seek solution of the vector differential equation 7.115 of the form X sama dengan lambda dikali E pangkat alpha dikali E pangkat lambda T, where alpha is a constant vector and lambda is a number. Jadi, kita lihat bahwa bentuk vektor dari solusi pada persamaan 7.116 itu adalah X sama dengan alpha dikali E pangkat lambda T. Jadi di mana alpanya itu adalah konstan dan lambdanya itu adalah sebuah bilangan. Sekarang kita substitusikan persamaan 7.117 ini ke dalam persamaan 7.116. Sehingga kita peroleh lambda alpha dikali E pangkat lambda T sama dengan A alpha dikali E pangkat lambda T. Lalu kita reduksi atau kita kurangi dengan E pangkat lambda T sehingga kita dapatkan hasilnya adalah A lambda sama dengan A alpha sama dengan lambda alpha. Dan karena A dikurang lambda matriks identitas alpha sama dengan 0, di mana matriks identitas 2 kali 2, di mana I merupakan matriks identitas 2 kali 2, kita dapat menuliskan komponen ini sebagai sistem dari dua persamaan aljabar linier homogen, yaitu A11 dikurang lambda dikali alpha 1 ditambah A12 dikali alpha 2 sama dengan 0, dan A21 dikali alpha 1 ditambah A22 dikali lambda dikali alpha 2 sama dengan 0. Di mana alpha 1 dan alpha 2-nya tidak diketahui. This system has a non-trivial solution if only and only if. Sistem ini memiliki solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan dari A11 dikurang lambda, A12, A21, A22 dikurang lambda itu sama dengan 0. That is, in matrix notation, jadi dalam notasi matriks itu dapat kita tuliskan dengan A dikurang lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. We recognize 7.120 as the characteristic equation of the coefficient matrix A sama dengan AEJ of the vector differential equation 7.115. Expanding the determinant in 7.120, we express the characteristic equation 7.120 as the quadratic equation. Jadi, kita dapat menyatakan persamaan karakteristik 7.120 yang ini tuh dalam persamaan kuadrat, yaitu lambda kuadrat dikurang A11 ditambah A22 dikali lambda, ditambah A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 sama dengan 0, di mana lambdanya tidak diketahui. We recall that the roots lambda 1 and lambda 2 of this equation are the characteristic values of A. Substitusi each character's value lambda I sama dengan 1, 2 into system 7.119 or the equivalent vector equation 7.118. We obtain the corresponding non-trivial solution. Lambda pangkat I sama dengan alpha pangkat I sama dengan alpha 1 I, alpha 2 I. Di mana I sama dengan 1, 2. Jadi dalam persamaan 7 titik pada persamaan 7.119. We recognize the vector alpha I as the characteristic vector corresponding to the characteristic value lambda I sama dengan 1,2. Jadi kita dari persamaan ini tuh ada nilai karakteristik dari A. Terus kita substitusikan setiap nilai karakteristiknya itu, nilai karakteristik lambda I dan kurung I sama dengan 1,2-nya itu ke dalam sistem
persamaan 7.119 ini, atau persamaan vektor yang sama ekuivalen itu 118 itu kita dapat memperoleh solusi non trivialnya itu adalah B. B, case of two distant characteristic values. Theorem 7.10. Consider the homogeneous linear system X1 accent sama dengan mungkin ini tadi tuh sama dengan pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi kita langsung masuk saja kepada teorema 7.10, yaitu suppose the two characteristic value lambda 1 and lambda 2 of A are alpha 2 be a pair of responsive corresponding characteristic vector of A. Then on every real interval, the vector function defined by alpha 1 dikali E pangkat lambda 1 kali T and alpha 2 dikali E pangkat lambda 2T from a linearly independent set of solution of 7.115. Jadi pada teorema 7.10 ini, misalkan ada dua nilai karakteristik, yaitu lambda 1 dan lambda 2. Nya itu berbeda. Jadi kita misalkan alpha 1 dan alpha 2 itu adalah pasangan dari masing-masing vektor karakteristik yang bersesuaian dari vektor A. Maka untuk setiap interval nyata dapat didefinisikan oleh alpha 1 kali E pangkat lambda 1T dan alpha 2 dikali E pangkat lambda 2T. Pada bentuk ini, dan membentuk suatu himpunan solusi independen linear, yaitu X sama dengan C1 dikali alpha pangkat 1 dikali E pangkat lambda 1T ditambah C2 dikali alpha pangkat 2, E dipangkatkan lambda 2T. Di mana C1 dan C2-nya itu adalah konstan arbitrary, jadi solusi general solution atau solusi umumnya itu adalah dari persamaan 7.115 itu adalah A, B. Lanjut ke teorema 7.11. Suppose the two characteristic value lambda 1 and lambda 2 of A are real and equal and let lambda denote their common value. Let alpha be a corresponding characteristic vector of A and let beta be a vector satisfying the equation A dikurang lambda I dikali beta sama dengan alpha. I-nya itu sama dengan matriks identitas. Then on every real interval, the vector function defined by alpha E dipangkat lambda T dan alpha T tambah beta dikali E pangkat lambda T. From a linearly independent set of solution of 7.115, maka X sama dengan C1 dikali alpha dikali E pangkat lambda T. The example will be explained by my partner Wirdatul Hasanah. To Wirda, thanks it you. Thanks, Danisa. The next material about example, the second material. Consider the homogeneous linear system. X1 aksen sama dengan 6X1 kurang 3X2. That is a vector differential equation. X aksen sama dengan 6 min 3, 2, 1X, where X sama dengan X1, X2. The characteristic equation of the coefficient matrix A sama dengan 6 min 3, 2, 1 is A. Determinan dari A kurang lambda I sama dengan determinan dari 6 kurang lambda min 3, 2, 1 kurang lambda sama dengan 0. Expanding the determinant and simplifying this takes the form lambda kuadrat kurang 7 lambda tambah 12 sama dengan 0 with roots lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan 4. The C are the characteristic values of A. Jadi di sini kita akan mencari persamaan, akan mencari solusi dari sistem linear homogen berikut. Di mana kita akan melakukan atau mengkelompokkan dulu bentuk matriks dari persamaannya. Di mana untuk matriksnya itu kita dapatkan dari komponen X1, X2, dan X2. Sehingga kita dapatkan untuk
matriks yang pertama 6 min 3 2 1. Lalu kita kalikan dengan X, yaitu X itu ada X1 dan X2. Selanjutnya kita akan memperluas determinan dan menyederhanakan sehingga bentuk dari determinan dari A kurang lambda dikali I sama dengan determinan dari 6 kurang lambda min 3 2 1 kurang lambda sama dengan 0 ini. Kita akan mencari nilai dari lambda sehingga kita dapatkan lambda itu yaitu lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan 4. They are distinct and real, and so theorem 7.10 applies. We thus proceed to find respective corresponding characteristic vectors alpha pangkat 1 and alpha pangkat 2. We use 7.118 to do this with lambda sama dengan lambda 1 sama dengan 3. Dan untuk alpha sama dengan alpha pangkat 1 sama dengan alpha 1, alpha 2, sehingga menjadi A dikali lambda sama dengan lambda dikali alpha. A dikali alpha sama dengan lambda dikali alpha, ini sesuai dengan rumus. Dan determinan dan matriks yang kita dapatkan tadi kita substitusikan dan dikalikan dengan matriks dari alpha. Kemudian untuk ini kita lakukan mensubstitusikan lambda yang pertama yaitu lambda 1 sama dengan 3 dikali dengan lambda 1 dikali dengan alpha. From which we at once find that alpha 1 and alpha 2 must satisfy 6 alpha 1 dikurang 3 alpha 2 sama dengan 3 alpha 1. Di mana alpha 1 itu sama dengan alpha 2. Dan 2 alpha 1 tambah alpha 2 sama dengan 3 alpha 2 dengan alpha 1 sama dengan alpha 2. A simple non-trivial solution of this system is obviously alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan 1 and thus a characteristic vector corresponding to lambda 1 sama dengan 3. Kita dapatkan nilai lambda alpha 1 dan alpha 2 itu sama, yaitu sama dengan 1. Lalu kita tulis matriks dari alpha pangkat 1-nya yaitu 1, 1. Then by theorem 7.10, X sama dengan 1, 1, yaitu nilai alpha 1-nya kita kalikan dengan rumus awal yaitu E pangkat 3T. Kenapa ini 3T? Karena nilai lambda 1-nya adalah nilai lambdanya yaitu 3, maka E pangkat 3T. That is X sama dengan E pangkat 3T, E 3T. Sehingga determinan dari X itu adalah E 3T, E pangkat 3T, dan E pangkat 3T. A solution of 7.125 for lambda sama dengan lambda 2 sama dengan 4 dengan alfanya itu alfa pangkat 2 yaitu alfa 1 alfa 2. Di sini kita akan mencari nilai dari alfa pangkat 2-nya yaitu alfa 1 alfa 2. Sama seperti hal yang pertama tadi, untuk mencari nilai alfa 1, alfa 2 untuk lambda 1, kita akan menggunakan cara yang sama untuk mencari alfa 1, alfa 2 dari lambda 2-nya. Untuk selanjutnya, a simple non-trivial solution of this system is obviously alfa 1 sama dengan 3, alfa 2 sama dengan 2. Ini yang kita dapatkan tadi, sehingga kita substitusikan yang nilai X tadi seperti kita mencari lambda yang pertama. Sehingga untuk X-nya kita dapatkan 3E pangkat 4T
2E pangkat 4T. Ini untuk solusi untuk lambda yang kedua. Di sini karena kita hanya mempunyai 2 lambda atau lambda 1 dan lambda 2, maka sampai di sini pekerjaan untuk mencari nilai X-nya atau determinan dari X. Also by theorem 7.10, the solution 7.126 and 7.127 of 7.125 are linearly independent and a general solution is, maka kita dapatkan solusi umumnya yaitu dengan cara menjumlahkan nilai X-nya. Sehingga kita akan ubah dari bentuk matriks ini ke bentuk skalar, sehingga X1 itu sama dengan C1 dikali E pangkat 3T tambah 3C2 E pangkat 4T, dan X2-nya sama dengan C1 E pangkat 3T tambah 2C 2 E pangkat 4T. Okay, the three material. The matrix method for homogeneous linear system with constant coefficient and equation in an unknown function. Introduction. Specifically, we consider a homogeneous linear system of the form. Ini adalah bentuk dari sistem linear homogen, bentuk umumnya yaitu X-aksen 1 sama dengan A11X1 tambah A12X2 tambah sampai dengan A1nXn dan seterusnya. Where the coefficient Ij dengan I itu sama dengan 1, 2 sampai N, dan J itu juga 1 sampai dengan N. Are real constant. We proceed to express this system in vector notation. We introduce the N kali N constant matrix of real numbers. Untuk itu kita dapatkan untuk determinan A-nya itu sama dengan dari bentuk umum linear homogen linear yaitu A11 sampai dengan A1n, A11, A21 sampai dengan AN1. And the vector X sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn. And by multiplication of a matrix by a vector, we have AX sama dengan A11, ini bentuk dari matriks awal, sehingga comparing the components of X-aksen with the left numbers of 7.136 and the components of AX with the right members of 7.136, we see that system 7.136 per be expressed as the homogeneous linear vector differential equation. X-aksen sama dengan AX. Di sini di mana koefisien yang di mana perbandingan komponen X-aksen dengan anggota kiri dari yang ini di mana dari bentuk ini kita dapatkan bahwa X-aksen itu sama dengan AX. Matriks konstan nyata A yang muncul pada the real constant matrix A that appears in 7.139 and is defined by 7.137 is called the coefficient matrix. Jadi ini merupakan koefisien dari matriks.
Okay, definition. By a solution of the system that is of the vector differential equation, we mean a vector function bahwa V itu sama dengan V1, V2, sampai dengan Vn, itu merupakan nilai X yang kita rubah. Simbolnya yang kita rubah dari X yang tadi, X sama dengan X1, X2, sampai dengan Xn. Di sini kita akan merubah menjadi V sama dengan V1, V2, sampai dengan Vn. Whose component V1, V2, sampai dengan Vn, each have a continuous derivative on the real interval T itu besar sama dari A dan kecil dan sama dari B, and which is such that sehingga kita dapatkan bentuk persamaan umum tadi dengan batasan interval, yaitu T itu besar dari A dan kecil sama dari B. Selanjutnya terdapat teorem 7.12. Any linear combination of n solution of the homogeneous linear system is itself a solution of the system. Theorem 7.13. There exists sets of n linearly independent solution of the homogeneous linear system. Every solution of the system can be written as a linear combination of any n linearly independent solution. Bentuk dari persamaan pertama tadi. As a result of theorem 7.12 and 7.13, we now give the following definition of a general solution for the homogeneous linear system of equation in an unknown function. Definisi. Di sini kita misalkan untuk V1 itu sama dengan V11, V21 sampai dengan Vn1, dan untuk V2 itu sama dengan V12, V22 sampai dengan Vn2, dan untuk Vn itu sama dengan V1n, V2n sampai dengan Vnn, menjadi solusi bebas linear jika C1, C2, sampai Cn merupakan bentuk konstanta dari arbitrary. Sehingga solusi yang akan kita dapatkan untuk persamaan linear tersebut yaitu X sama dengan C1 V1T tambah C2 V2T tambah sampai dengan Cn Vnt dan seterusnya. Is called a general solution of the system. 7.136. In order to state a useful criterion for the linear independence of n solution of the system, we introduce the following concept. Oke, untuk teorema 7.14, the n solution V1, V2, sampai dengan Vn of the homogeneous linear system are linearly independent with on an interval T besar sama dari A dan kecil sama dari B, jika dan hanya jika W itu V1, fungsi dari V1, V2 sampai dengan Vn itu tidak sama dengan 0 untuk T anggota A, B. Kemudian untuk teorema 7.15,
Let V1 sampai dengan Vn Bn solution of the homogeneous linear system on an interval T besar sama dari A dan kecil sama dari B, then either dengan W V1, V2 sampai dengan Vn dikali T sama dengan 0 for all T elemen E, B or W itu W kali V1 sampai dengan Vn T sama dengan 0 for not T elemen AB. Okay, B case of two distinct characteristic values. Suppose that each of the characteristic values lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n of the n kali n square coefficient matrix A of the vector differential equation is distinct, that is non-repeat, and let alpha pangkat 1 sampai dengan alpha pangkat n be a set of n respective corresponding characteristic vectors of A, then the n distinct vector function x1 sampai dengan xn defined respectively by x pangkat 1 t sama dengan alpha pangkat 1 dikali dengan e pangkat t lambda 1 dan seterusnya. Our solution of the vectors differential equation on every real interval A, B is readily seen as follows from 7.145 for each I sama dengan 1 sampai dengan n. We have lambda I kali alpha pangkat I sama dengan alpha pangkat I dikali dengan A. And using this and the definition of xi t, we obtain dengan persamaan berikut. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh. Example, consider the homogeneous linear system dari x1 aksen sama dengan 7x1 kurang x2 tambah 6x3. X2 aksennya sama dengan min 10x1 tambah 4x2 kurang 12x3. Dan x3 aksennya sama dengan min 2x1 tambah x2 kurang x3. That is the vector differential equation. Di sini seperti biasa kita akan mengkelompokkan bentuk x aksennya dan mengeluarkan nilai x-nya. Kita dapatkan matriks untuk x aksen sama dengan 7, min 1, 6, min 10, 4, min 12, min 2, 1, min 1 dikali x. Di mana x itu x1 sampai dengan x3. Sehingga untuk nilai matriks itu merupakan matriks A, yaitu 7, min 1, 6, min 10, 4, min 12, min 2, 1, min 1. Sehingga kita akan melakukan karakteristik persamaan karakteristik dengan cara mendeterminankan matriks A dikurang dengan lambda I sama dengan di sini sudah saya langsung kalikan, yaitu 7 kurang lambda min 1 6, min 10, 4 kurang lambda, min 12, min 2, 1, min 1 dikurang lambda sama dengan 0. Ini merupakan hasil dari pengurangan matriks A dikurang dengan lambda dikali dengan matriks identitas atau I. Sehingga di sini kita akan mencari nilai lambdanya terlebih dahulu, karena X-nya ada 3, jadi otomatis kita akan mencari lambda itu ada 3, yaitu lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Dengan cara memfaktorkan atau mencari determinan dari hasil pengurangan matriks A kurang lambda I, sehingga lambda 1-nya sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 3, lambda 3 sama dengan 5.
Okay, these are distinct unreal, and so theorem 7.16 applies. We thus proceed to find characteristic vectors alpha pangkat 1, alpha pangkat 2, alpha pangkat 3 corresponding respectively to lambda 1, lambda 2, lambda 3. We use the defining equation alpha A dikali alpha sama dengan lambda dikali alpha. Ini merupakan rumus awal tadi. To do this for yang pertama, kita akan melakukan pencarian alfa pangkat satunya dengan lambda 1 sama dengan 2. Dengan cara mengalihkan matriks dikali dengan alfa pangkat 1 itu sama dengan nilai lambda satunya dikalikan dengan alfa 1. Performing the indicated multiplication and equation corresponding component of this we find. Di sini kita kan mengalihkan antara kedua matriks, yang matriks A dengan alfa, sehingga kita dapatkan bentuk persamaan berikut, dan skalar 2 ini kita kalikan dengan alfanya, sehingga kita dapatkan 7 alfa 1 dikurang alfa 2 tambah 6 alfa 3 sama dengan 2 alfa 1, dan seterusnya. Sehingga kita di sini kan kita mencari nilai alfa 1 sampai dengan alfa 3. Sehingga didapatkan nilainya itu dari melakukan substitusi atau a simple non-trivial solution dari persamaan. Untuk lambda 2 dan lambda 3-nya dengan cara yang sama. Selanjutnya, untuk solusi umum atau tahap terakhir, kita akan melakukan penjumlahan dari ketiga persamaan yang kita dapatkan, yaitu dari X1-nya, X2, dan X3-nya. Kita jumlahkan sehingga kita dapatkan persamaannya itu dalam bentuk matriks X sama dengan C1 dikali E pangkat 2T min E2 pangkat 2T min E pangkat 2T tambah C2 kali E pangkat 3T min 2 E pangkat 3T min E pangkat 3T dan seterusnya. Dan kita rubah dalam bentuk persamaan X1, X2, dan X3-nya sehingga kita dapatkan fungsi solusi umum dari persamaan homogen tersebut. Dengan C1, C2, dan C3-nya itu adalah konstan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Wirda for the explanation. I think that's all the explanation from us, Group 2. If there are any error or something else, please forgive us. I end it with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.